masihkah ada agenda takwa setelah puasa? Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ta'allamu wa tadabbaru qala Allah ta'ala bil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh ya'lal ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah fa'anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minina wa azzamahum kalimatat taqwa wa kanu ahaqqa biha wa ahlaha wa kana Allah bikulli syai'in alima. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala hadhihi minasyakirin wa syahidin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini kembali Allah pertemukan kita untuk melaksanakan pengajian ya, SDM Sekolah Alam Bogor, dan mudah-mudahan seluruh langkah-langkah kita menuju tempat ini adalah langkah-langkah yang penuh keberkahan, langkah-langkah yang menggugurkan dosa-dosa kita, langkah-langkah yang mengangkat derajat kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, serta langkah-langkah yang mempermudah jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh perjalanan agar dirinya diliputi ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan dipermudah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis kita adalah majelis-majelis yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan ketentraman batin kepada kita semuanya, dan kita bisa termasuk hamba-hamba Allah yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di depan makhluk-makhluknya di langit. Teman-teman sekalian, insyaallah pada kesempatan hari ini tema besarnya adalah masihkah ada agenda takwa setelah puasa. Jadi tanda tanya. Jadi ini pertanyaan ini diangkat sebagai tema bagi kita semuanya karena kita semuanya menyadari betul ya, atau insyaallah paham betul bahwa ayat Al-Qur'an yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang di bulan Ramadan kemarin mungkin berkali-kali kita mendengarnya, berkali-kali para ustadz membahasnya gitu ya, berkali-kali kita membaca dan sebagainya tentang itu, bahwa Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 itu ada sebuah rangkaian ya. Ada sebuah rangkaian kalau dalam sebuah proses produksi gitu ya, ada yang namanya input, proses, dan output seperti itu ya. Sebutkan di situ ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Inputnya adalah panggilan Allah kepada orang-orang beriman dengan ya ayyuhalladzina amanu. Jadi yang dimasukkan ke dalam prosesnya adalah orang-orang yang beriman. Karena hanya orang-orang yang berimanlah yang akan terpanggil untuk melaksanakan saum. Maka suka dibahas oleh para ustadz ya ayyuhalladzina amanu itu wahai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai ya, seperti itu. Yang tidak beriman mah tidak hai gitu ya. Jadi wahai orang-orang beriman.
Kemudian ada proses ya yang terjadi di bulan Ramadan yang merupakan cara terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumusiyam. Ditetapkan kewajibannya kepada orang-orang beriman itu adalah saum. Yang saum tersebut diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum kalian, sebelum kita semuanya. Hasil atau output dari saum tersebut adalah la'allakum tattaqun. Supaya kalian semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Kata Sanri katanya ya, kalimat la'alla itu adalah sebuah kalimat yang bermakna atau maknanya littaroji. Littaroji itu artinya harapan, supaya atau mudah-mudahan, kira-kira seperti itu. Jadi tidak seluruh orang-orang yang beriman yang berproses dengan saum itu akan keluar menjadi orang-orang yang bertakwa. Biasa ya, kalau kita memproduksi sesuatu ada rejected, biasa ada yang reject seperti itu ya. Pasti ada yang tidak sesuai dengan harapan. Demikian juga orang-orang yang saum, ya tidak semuanya orang-orang yang saum menjalani saum itu akan keluar dari Ramadannya menjadi orang-orang yang bertakwa. Dari mana kita tahu itu? Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atsy. Banyak sekali, atau rubba shaimin, banyak sekali orang yang saum yang dia tidak mendapatkan dari saumnya itu kecuali lapar dan dahaga. Jadi bukan merubah dirinya jadi orang yang bertakwa, tapi hanya didapatkan pada dirinya berupa lapar dan dahaga saja. Maka mengapa tadi ada pertanyaan, masihkah ada agenda takwa setelah puasa? Ya karena bisa jadi kemudian agenda takwa kita berhenti di Ramadan saja. Sebagaimana Imam Hasan Al-Basri kemudian menyampaikan, ini mungkin pernah didengar juga oleh teman-teman sekalian di pengajian bulan Ramadan kemarin, ya, menyampaikan sebuah perkataan, kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kalian seorang rabbani, ya, hamba Allah, tetap menjadi hamba Allah, wala takun ramadhaniyan, janganlah kalian menjadi hamba Ramadan. Jadilah rabbaniyan wala takun ramadhaniyan, janganlah jadi ramadhaniyan. Hamba Allah, maka kemudian agenda takwanya akan berlanjut setelah Ramadan. Kalau hamba Ramadan akan berhenti, agenda takwanya hanya di Ramadan saja. Ya. Jadilah dia Ramadhanian, hamba Ramadan, tidak menjadi Rabbanian. Maka diingatkan oleh Syekh Yusuf Al-Qardawi, dikatakan bahwa kalaulah kalian beribadah karena Ramadan, maka sungguhnya Ramadan pasti berlalu. Sementara Allah akan senantiasa ada, tidak pernah tidak ada. Maka kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah kalian hamba yang rabbani, janganlah kalian menjadi hamba Ramadan. Nah, tadi yang bisa, salah satu hal yang bisa membedakan ya, seorang itu hamba Ramadan atau hamba Allah adalah dari bagaimana dia menggunakan saum, puasa, Ramadan, apakah sebagai tujuan dari proses ibadahnya atau hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Jadi saum adalah sarana bagi kita, sarana pendidikan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kemudian dari proses pendidikan tersebut kita meningkat kualitas derajat diri kita dari mukmin, dari orang yang beriman menjadi muttaqin, menjadi orang-orang yang bertakwa. Maka supaya kemudian kita tidak terjebak menjadi Ramadhanian, hamba Ramadan, berarti proses takwa kita
agenda ketakwaan kita tidak boleh berhenti, tidak boleh selesai setelah Ramadan, setelah puasa. Ya. Dimana kalau dalam surah Al-Fat ayat 26 ya, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang mendapatkan ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah orang-orang yang tetap berpegang teguh mereka kepada kalimat ketakwaan. Wa alzamahum kalimat taqwa. Mulazamah terhadap ketakwaan. Di tengah-tengah biasanya umumnya ya, setelah beres Ramadan kita akan terjebak lagi oleh sebuah fenomena hamiyata jahiliyah. Kesombongan jahiliyah. Kita kembali lagi kepada sebuah pola hidup jahiliyah. Kalau Ramadan kerasa banget gitu Allah teh dekat gitu ya. Begitu lebaran jadi jauh gitu ya Allah. Di 10 hari terakhir yang seharusnya kita habis-habisan gitu ya, tancap gas ini udah habis ininya ya, bensinnya seperti itu. Jadi kemudian kita terjebak kepada apa yang disebut dengan hamiyata jahiliyah. Ya, kehidupan pola hidup jahiliyah di mana salah satu cirinya ya, kalau dalam berbagai ayat Al-Qur'an tentang ayat-ayat Makkiyah, ya orang-orang jahiliyah kemudian mendasari pola pikirnya dengan pola pikir materialistis. Ya. Mungkin bisa jadi kita termasuk saya bisa jadi di akhir Ramadan justru fokus kita bukan pada ibadah. Atau setelah Ramadan fokus kita bukan memperbaiki ketakwaan, tapi fokus kita adalah kepada hal-hal yang sifatnya materi. Ya. Apakah kue kering sudah lengkap di lemari, gitu ya? Baju lebarannya sudah berapa setel, gitu ya? Ya, atau mikirin nanti naik mobil apa buat mudik seperti itu. Ya. Setelah Idul Fitri pun demikian, gitu ya. Kita kemudian masuk kembali kepada suasana kehidupan biasanya seperti itu ya, yang memang lebih banyak terikat oleh kesombongan jahiliyah. Nah, bedanya kalau orang yang terus punya agenda takwa maka dia akan wa azamahum kalimat taqwa wa kanu haqqa biha wa ahlaha, karena kalimat takwa itu lebih berhak bagi dirinya dan ahlinya. Ya, pertanyaannya sekali lagi, apakah kita telah menjadi pribadi-pribadi yang keluar dari Ramadan dengan mulazamah ketakwaan, ya, dengan iltizam, ya, terus-menerus berpegang teguh kepada kalimat takwa, atau sama sekali tidak berbekas, ya. Sama sekali puasa kita tidak berbekas. Yang seharusnya Syawal itu adalah peningkatan, malah yang terjadi adalah penurunan. Yang seharusnya Syawal itu adalah proses kita lebih baik lagi dari sebelumnya, malah yang terjadi adalah penurunan. Mari kita tanya kepada diri kita sendiri. Ya. Kemarin saya di pesantren gitu mengevaluasi anak-anak santri yang baru kembali ke pesantren. Ditanya tentang pertanyaannya cuma satu ya. Coba kalian bandingkan Ramadan di pesantren, Ramadan di rumah, dan Syawal ketika masih di rumah sebelum balik ke sini. Grafiknya meningkat atau menurun ya, dalam berbagai sisi seperti itu. Jawabannya hampir sama ya, menurun. Dan saya pikir hampir sama kita semuanya gitu ya. Grafiknya sepertinya menurun ya. Grafiknya menurun. Yang seharusnya Syawal itu meningkat, meroket, ini mentekor ya. Kebalik roket, kebalik jadi tekor ya, seperti itu. Ini enggak nyindir siapa-siapa ya. Ya. Nah, ini wasiat kepada diri saya sendiri, nasihat kepada diri saya sendiri, karena telinga yang paling dekat dari lisan saya dan telinga saya sendiri. Mari kita coba bermulazamah ketakwaan, beriltizam terhadap ketakwaan. Bagaimana caranya? Bagaimana agar kita bisa terus-menerus bermulazamah, beriltizam kepada kalimat takwa,
terus-menerus meningkatkan ketakwaan kita sebagaimana sering diulang-ulang oleh para khatib, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi kita diminta bertakwa dan takwanya sebenar-benarnya. Dan banyak di dalam ayat Al-Quran itu ada penekanan seperti itu. Ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian. Berarti itu artinya supaya terus istimror, ya, terus-menerus meningkatkan keimanannya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, wasabiru, dan tingkatkanlah terus kesabaran. Demikian juga ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Ya orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan terus-menerus memproses ketakwaannya itu sampai menjadi haqqa tuqatih, ketakwaan yang sebenar-benarnya. Ya. Bagaimana supaya kita bisa agar takwa ini menjadi agenda walaupun telah usai puasa, selesai kita Ramadan kita, tapi tetap agenda kita adalah agenda takwa. Maka saya ingin menyampaikan ada 3 hal, ya, ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Pertama, tetap kita harus memahami secara normatif tentang memahami dimensi-dimensi takwa yang ada di dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran menyebut takwa itu dengan berbagai dimensi untuk menjadi pendekatan bagi kita semuanya, untuk lebih mudah dipahami bagi kita semuanya bagaimana cara membangunnya, bagaimana cara menjalankannya, kira-kira seperti itu. Setelah kita paham dimensi-dimensi tersebut, maka kemudian berikutnya kita terapkan, coba kita terapkan dalam keseharian kita seperti itu, dan terakhir kita evaluasi ketakwaan kita. Ya, terus kita evaluasi ketakwaan kita untuk kita lakukan perbaikan setiap saat, setiap waktu, untuk melahirkan continual improvement takwa, gitu ya, perbaikan berkelanjutan pada ketakwaan kita semuanya. Ya. Nah, pada hal yang pertama, ya, kita akan membahas tentang dimensi takwa yang ada dalam Al-Quran, bentuk-bentuk ketakwaan yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran sebagai pendekatan agar kita lebih mudah memahami apa sih takwa itu dan apa fungsinya dan bagaimana kita menggunakannya. Kira-kira seperti itu. Ada 3 hal yang ingin saya coba sampaikan juga. Tadi ada 3 hal bagaimana agar agenda takwa terus kita jalankan. Yang tadi memahami dimensi-dimensi takwa yang pertama. Pada dimensi takwa ini ada 3 hal juga yang ingin saya jelaskan. Bahwa dalam Al-Quran Allah jelaskan yang pertama dalam surah Al-A'raf ayat 26, ya, bahwa Allah jelaskan takwa itu misalkan dalam pendekatan kita kehidupan sehari-hari sebagai pakaian. Ya. Disebutkan oleh Allah dalam surah Al-A'raf, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bani adama qad anzalna 'alaikum libasa yuwari sawatikum warisha. Walibasut taqwa dzalika khair. Dzalika min ayatillah la'allahum yadzakkarun. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan, wahai anak cucu Adam, sungguhnya kami telah menurunkan, menyediakan atas kalian libasan, pakaian. Yuwari sawatikum, yang dengan pakaian itu kemudian kami bermaksud menutup aurat-aurat kalian. Warisha, dan dengan pakaian itu menjadikan kalian memiliki perhiasan, terhias oleh pakaian tersebut. Walibasut taqwa dzalika khair, dan pakaian ketakwaan itu adalah yang paling baik. Dzalika min ayatillah. Nah, ini disebutkan dzalika, hal tersebut Allah menjelaskan bahwa ada pakaian ketakwaan itu sebagai ayat Allah, tanda bukti kekuasaan Allah atau ayat Allah yang harus kita pelajari, la'allahum yadzakkarun, supaya mereka semuanya mengingat. Ya, supaya mudah, maka Allah memberikan bentuk, ya, istilah atau permisalan, ya, kepada sesuatu supaya konsepnya bisa kita pahami. Yang pertama, konsep tentang takwa yang ada dalam Al-Quran adalah takwa sebagai libas, takwa sebagai pakaian. Dimana kalau pakaian semuanya sudah tahu, ya. Kalau kita sebutkan tentang pakaian, ya kita tahu pakaian itu fungsinya minimal 2 hal. Sebagaimana tadi dalam surah Al-A'raf tersebut. Pertama, sebagai yuwari sawatikum, sebagai penutup aurat kalian. Kemudian warisha, dan sebagai
perhiasan. Jadi dua fungsi pakaian itu. Pakaian itu fungsinya dua. Pertama sebagai penutup aurat, ini yang paling pokok dari pakaian. Ya. Yang kedua adalah sebagai perhiasan. Jadi dua pakaian itu fungsinya. Supaya tertutup aurat kita semuanya. Yang kedua supaya menjadi perhiasan bagi kita semuanya. Yang menjadikan kita enak dipandang oleh orang lain. Seperti itu. Maka berarti kalau begitu, ya ketakwaan juga seperti itu. Ketakwaan itu adalah penutup aib-aib kita semuanya. Harus dijadikan sebagai penutup aurat keburukan, aib-aib kita semuanya. Sesuatu yang kita tidak mau terlihat oleh orang lain. Penutup terhadap dosa-dosa kita semuanya. Maka kemudian berarti pertanyaan kepada kita semuanya, ya, pertanyaannya, apakah kita sudah terus berusaha ya, menutup diri kita dari keburukan-keburukan yang menjadi aib, yang menjadi kita takut, malu kalau dilihat keburukan tersebut dengan ketakwaan. Jadi ketika kita mau berbuat sebuah keburukan lalu kemudian kita ingat ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan bahwa basis kita adalah perintah Allah dan larangannya. Saya tidak mau melakukan ini karena kalau saya lakukan ini berarti ini akan menjadi keburukan bagi saya ya. Saya akan terbuka aurat saya, terbuka aib saya. Dan sama ya teman-teman semuanya, pasti ya tidak ada satupun di antara kita ya, yang rela menanggalkan pakaiannya gitu seperti itu karena malu. Demikian juga kita seharusnya tidak rela ketakwaan itu lepas dari diri kita. Setelah Ramadan juga tidak lepas dari diri kita karena kita malu kalau takwa tidak melekat lagi, tidak iltizam lagi tadi, tidak mulazamah lagi pada diri kita semua. Sudahkah kita bisa ya, berupaya terus ya menjadikan ketakwaan ini sebagai penutup terhadap keburukan-keburukan kita, dosa-dosa kita, aib-aib kita semuanya. Dan tadi pakaian fungsinya adalah sebagai perhiasan, menjadi penghias diri kita untuk bisa terlihat indah di hadapan yang lainnya. Sudahkah kita mampu menjadikan takwa pendorong kepada kebaikan-kebaikan yang menghias diri kita semuanya? Itu ininya gitu ya. Kalau takwa dijadikan pakaian oleh kita semuanya. Jadi walibasut taqwa dzalika khair, itu pakaian takwa itu adalah pakaian kebaikan, bukan baju takwa ya. Apalagi baju takwa itu baju koko ya. Baju koko itu ya baju koko, baju dari Cina ya, seperti itu ya. Bukan baju takwa seperti itu ya. Walaupun disebut baju takwa. Jadi mau baju seperti apa saja gak apa-apa. Yang penting dua aja itu fungsinya. Bisa menutup aurat dan bisa menjadi perhiasan bagi diri kita. Demikian juga ketakwaan, harus bisa menutup keburukan-keburukan kita dan bisa menjadi penghias diri kita dengan kebaikan-kebaikannya sehingga kemudian orang lain mendapatkan manfaat, mendapatkan keindahan diri kita semuanya. Itu yang pertama, jadikan takwa sebagai pakaian. Menjadikan takwa sebagai pakaian. Dimensi takwa yang pertama adalah takwa sebagai pakaian bagi kita semuanya. Jadikan sebagai penutup aurat kita dan jadikan sebagai perhiasan bagi diri kita semuanya. Kemudian yang kedua dalam surah Al-Baqarah ayat 197 adalah sebaik-baiknya bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Dan berbekallah kalian, sesungguhnya yang paling baik bekal itu adalah ketakwaan. Ayat ini menyambung dengan Allah perintah Allah tentang ibadah haji. Itu harta banyak yang harus dikeluarkan ya, ibadah yang pengeluaran hartanya cukup banyak, ibadah haji, ongkosnya saja mahal ya, belum perbekalan lain harus disiapkan seperti itu ya. Kemudian tadi fisiknya harus kuat juga untuk menjalani rangkaian ibadah haji yang demikian panjang seperti itu ya. Kemudian ilmunya juga ya, di samping yang paling pokok tentu keimanan seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sampaikan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya,
Yang sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan. Jadi kalau ibadah haji butuh bekal yang banyak, maka ibadah kehidupan kita yang lainnya butuh bekal yang namanya ketakwaan. Dan tidak boleh tidak ada. Kalau kita mau menjalani kehidupan kita ini dengan selamat. Tadi kita tidak bisa naik gunung dengan bekal ke mall, gitu ya, seperti itu. Ya. Tidak bisa. Dengan bekal seadanya bisa, tapi akan membawa celaka, gitu, seperti itu. Tidak akan bisa menjalani perjalanan kita dengan sebaik-baik. Maka takwa harus dijadikan oleh kita sebagai bekal untuk kehidupan kita semuanya. Maka takwa harus dibawa kemanapun kita berada, ya. Harus dibawa-bawa takwa itu, tidak boleh dilepaskan dari bekal kita semuanya. Sehingga Allah sebutkan di dalam, atau Rasulullah SAW sebutkan dalam hadisnya, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kalian kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kau berada. Jadi dimanapun kita, kemana saja kita harus bawa yang namanya bekal takwa, tidak boleh dilepaskan. Kalau kita lepaskan berarti kita akan melalui perjalanan kita dengan tidak baik, seperti itu. Dan terakhir, takwa sebagai batas akhir bagi kita semuanya. Kita diperintahkan untuk terus memproses ketakwaan sampai akhir hidup kita semuanya. Sebagaimana dalam surah Ali Imran, ya, ayat berapa? 10 ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Wahai orang-orang yang bertakwa, atau 103 itu ya. Bertakwalah kepada Allah, ya, dengan sebaik-baiknya takwa, wala tamutunna, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan berserah diri. Jadi agar kita meninggalnya dalam keadaan muslim, maka kemudian kita harus memagari diri kita semuanya dengan ketakwaan, ya, supaya kita relatif kemudian bisa berharap bahwa akhir dari kehidupan kita adalah husnul khotimah, karena kita memagari diri kita dengan ketakwaan, membatasi diri kita semuanya dengan ketakwaan. Nah, hadis tadi ya disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada. Nah, ini ada hal yang penting, ya, bahwa seorang yang bertakwa bukanlah orang yang tidak pernah berbuat dosa. Seorang yang bertakwa bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah. Seorang yang bertakwa bukanlah orang yang tidak pernah khilaf. Seorang yang bertakwa bukanlah orang yang tidak pernah membuat kesalahan sama sekali, tetapi adalah orang yang watbi sayyiatil hasan, orang yang senantiasa mengikuti keburukan dengan kebaikan, tamhuha, yang akan menghapus keburukan tersebut. Dan ciri orang yang bertakwa, manifestasinya, tampaknya atau jelasnya, ya, munculnya, wujudnya adalah wa khalaqan nas bi khalqin hasan, dan dia berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang paling baik. Jadi orang yang bertakwa itu bukan misalkan orang yang punya sertifikat lulus takwa, gitu ya, bukan yang pakaiannya pakaian takwa dalam artian fisik seperti itu, atau pakaian yang sepertinya ini mah takwa banget nih kayaknya, gitu. Enggak. Tapi ditunjukkan kepada akhlaknya. Akhlak dia adalah akhlak yang baik. Terutama di sini Allah menyebutkan, ya, ketakwaan ia kepada Allah itu ditandai dengan khalaqan nas bi khalqin hasanin, berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang paling baik. Ya, takwa kita dimanifestasikannya, ditandainya, indikator paling ininya adalah akhlak, ya, akhlak kita kepada manusia. Ya. Itu sebabnya kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan terakhir ini dalam surah Ali Imran ayat 133 dan sampai 135. Ciri orang yang bertakwa yang ia adalah orang-orang yang akan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala yang luasnya seluas langit dan bumi, itu relatif hampir semuanya adalah berkaitan dengan akhlak dia, berkaitan dengan sikap dia kepada sesama manusia, ya.
Walaupun ininya adalah dasarnya adalah keimanan kepada Allah, tapi sikap dia kepada manusia, bentuknya, wujudnya seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegera kalian. Jadi di dalam Al-Qur'an ada ayat-ayat yang menunjukkan kepada kita semuanya melangkah dengan kecepatan tertentu seperti itu ya. Tentang mengejar kepada surga dan mengejar maghfirah itu kalimatnya pakai sari, bersegera, berlomba-lomba bersegera. Jadi kalau kecepatan mungkin sudah di atas kecepatan 120 km per jam gitu. Sari, bersegeralah kalian. Maghfiratin mir ampunan dari Rabb kalian, wa jannatin, dan kepada surga abduhas samawati wal ardh, yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin, yang ditetapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu kemudian Allah menyebutkan beberapa ciri ya, dan tadi sekali lagi hampir keseluruhan cirinya ini ada kaitannya dengan sikap sosial dia ya, sikap sosialnya, atau disebut dalam hadis tadi sebagai wa khalaqan nas bi khalqin hasanin, berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ciri yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya di dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jadi orang yang bertakwa ya ditandai dengan ia siap mengorbankan hartanya untuk kepentingan agama Allah dan kepentingan umat manusia, peradaban umat manusia dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Dan lawannya memang ada orang-orang yang memerintahkan kepada manusia ya'muruna bil bukhli, memerintahkan kepada manusia untuk berbuat bakhil. Jadi gak senang kalau ada orang yang berinfak, gak senang kalau ada orang yang memberi ya, minta diaudit atau apa, dinyinyirin gitu ya, seperti itu. Ada orang yang memberi itu gitu ya, gak senang seperti itu. Bahkan dicela ya, dicela, orang yang suka memberi itu dicela seperti itu. Ngapain ngasih yang jauh-jauh, yang dekat aja gak dikasih ya. Tolong dong, harus transparan. Ditanya emang nyumbang, nyumbang mah gak dibilang-bilang atau nanti ria seperti itu. Ya udahlah, nanti kita lihat di rekeningnya ada gak gitu. Aduh ya gimana ya, nah seperti itu ya. Ya'muruna nasa bil bukhli. Jadi ada orang-orang yang memerintahkan kepada manusia untuk berbuat bakhil. Orang yang bertakwa dia akan berusaha terus menginfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit. Kalau lagi lapang mungkin sepertinya biasa saja ya, kita berinfak, mengeluarkan sebagian dari harta kita tadi untuk kepentingan agama Allah, untuk membantu sesama manusia seperti itu. Sepertinya mudah kalau dalam keadaan lapang. Tapi kalau dalam keadaan sempit ini berat tentunya seperti itu ya. Tetapi orang yang bertakwa harus istiqomah. Dia dalam keadaan apapun tidak mengenal kondisi waktu dan sebagainya, berusaha melaksanakan. Dan yang dilihat tentunya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, sebagaimana di peristiwa perang Tabuk gitu ya. Bukan dari besar dan kecilnya ya, tetapi bagaimana dia mengupayakan diri untuk terus memberi walaupun dalam keadaan sempit sekalipun ya. Diberi apresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di musim paceklik ada mobilisasi perang Tabuk saat itu di zaman Rasulullah SAW gitu ya, dan banyak yang berada dalam keadaan kesempitan sampai menangis karena dia tidak bisa berinfak, tidak bisa mengeluarkan hartanya seperti itu. Lagi-lagi berarti kenapa ketika kita mengeluarkan harta menjadi bagian dari ketakwaan, karena berarti menunjukkan kepedulian kita, menunjukkan ketidakegoisan kita. Jadi orang yang bertakwa itu tidak egois. Ini harta-harta saya, duit-duit saya, kenapa jadi saya harus ngeluarin buat orang lain ya, seperti itu ya. Ini teh saya tuh udah cuma segini gaji teh gitu ya, dipotong juga sama keuangan udah 0,5% gitu.
Misalkan. Jadi lapangkan diri kita untuk bisa siap menginfakkan dalam keadaan lapang maupun sempit. Dan sekali lagi ini bukan hal yang mudah. Ya. Seperti itu ya. Kita dikondisikan misalkan kalau di sini gitu ya, kalau di sekolah alam kan ada Jumat berinfak seperti itu, silakan. Itu minimal setiap hari Jumat mas saya mau mengeluarkan lah dari harta saya untuk untuk infak seperti itu misalkan. Atau kita punya agenda mingguan, agenda bulanan kita untuk mengeluarkan sebagian dari harta kita. Untuk apa? Sekali lagi, untuk pertama mengikis egoisme kita, ya, karena merasa bahwa harta itu harta kita. Yang kedua untuk menjadi pribadi yang bersyukur. Ya. Karena kalau kita mengeluarkan berarti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa tidak ada yang kita miliki kecuali karena telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menjadi pribadi yang bersyukur menghindarkan kita semuanya dari godaan iblis yang lainnya, godaan setan yang lain. Seperti itu. Yang kedua, mari kita semuanya mencoba menjadi pribadi-pribadi yang mengendalikan amarah kita semuanya, memaafkan manusia. Yang ketiga, memaafkan manusia. Yang keempat, terus memperbaiki diri kita apabila kita berbuat kesalahan. Segera memperbaiki diri kita ketika kita berbuat kesalahan. Nah, mudah-mudahan hal-hal ini bisa menjadi agenda kita semuanya dalam keseharian kita semuanya. Selain tadi menjadikan takwa sebagai pakaian, menjadikan takwa sebagai bekal, dan menjadikan takwa sebagai pagar pembatas bagi diri kita semuanya agar tidak mati kita kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian teman-teman sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita semuanya orang-orang yang bisa terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi orang-orang yang bertakwa, bahkan kemudian bisa menjadi imam penghulu orang-orang yang bertakwa. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memperkenankan kita semuanya untuk diterima seluruh amal-amalan Ramadan kita dan amal-amalan kita semuanya saat ini. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qu'udana wa ruku'ana wa sujudana wa ta'abudana wa tahusu'ana wa tadurana wa tamin taksirana ya Allah ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa meningkatkan ketakwaan kita semuanya, dan mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam ketakwaan sampai akhir hayat kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Demikian alhaqu mirabbikum fala takunanna minal mumtarin. Astaghfirullahi wa lakum. Alfu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.